Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Pagi kakak, alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Gimana dengan Nurmala Sari? Apa kabarnya? Juliana Marliawati. Halo. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah semuanya baik ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka walaupun lewat Zoom meeting. Nah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman dan adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke webinarnya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Akan tetapi saya sendiri sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk masuk ke webinar saya pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Yelzi Mayristi, biasa dipanggil Yelzi, dan sekarang kakak adalah seorang mahasiswi Prodi Biologi di Universitas Muhammadiyah Riau. Dan sekarang kakak masih menduduki semester 3 ya, dan OTW untuk semester 4. Nah, sebelum kita masuk ke webinarnya, kakak mau cerita dulu nih kepada adik-adik semuanya, yaitu tentang di mana sih kakak sekarang melanjutkan kuliah, Kak? Perguruan tinggi apa sih yang kakak pilih gitu kan? Nah, sekarang kakak akan menceritakan sedikit tentang di mana kakak sekarang menimba ilmu, yakninya di Universitas Muhammadiyah Riau. Sebelumnya ada yang tahu nggak Universitas Muhammadiyah Riau itu apa? Atau pernah dengar tapi nggak pernah searching? Atau ingin tahu tapi malas untuk bertanya, ada yang tahu? Laras? Ada yang tahu tentang UMRI? Kurang tahu, Kak. Oh, oke. Sekarang kakak mau jelaskan sedikit ya tentang UMRI. Boleh kan? Boleh, Kak. Baiklah. Nah, walaupun masih seumur jagung, UMRI atau Universitas Muhammadiyah Riau ini telah melaksanakan model pendidikan yang dibutuhkan, yaitu stakeholder. Stakeholder itu gimana, Kak? Nah, sistem pendidikan yang digunakan oleh UMRI ini sudah menerapkan student center learning, yaitu dengan sajian kurikulum yang mengarahkan mahasiswanya untuk mampu menjadi pemikir dan praktisi di bidangnya. Begitulah teman-teman secara singkat ya. Dan walaupun hanya seumur jagung, Universitas Muhammadiyah Riau ini telah menorehkan prestasi-prestasi yang gemilangnya. Di antaranya, ya Allah, Kak, masih dengar? Masih, Kak. Karena sekarang waktunya tinggal 9 menit, katanya kita gabung ke link Meet baru boleh? Boleh, Kak. Nanti gabung ya, kakak kirim ke grup. Oke, Kak. Oke, kita tutup dulu. Karena takutnya nanti penjelasannya sedang asik, mati Zoom-nya ya kan. Oke, Kak.
maaf ya terjadi kesalahan sedikit tadi. Sekarang silakan bergabung di link Zoom baru kita ya. Bentar lagi kita mau mulai ke inti webinar kita. Ya, kita lanjut ya ke materinya. Iya, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Kakak mau minta maaf kepada teman-teman dan adik-adik semuanya karena tadi ada gangguan sedikit ya. Karena kesalahan Kakak juga karena men-share linknya terlalu cepat. Jadi waktunya habis. Jadi Kakak mau men-share link baru lagi. Nah, tanpa kata-kata panjang lagi, kita masuk aja ya ke webinarnya dengan tema yaitu menguak sejarah proses evolusi kera ke manusia. Nah, adapun poin-poin yang ingin disampaikan pada webinar kali ini, yang pertama itu adalah kita harus tahu apa itu evolusi. Dan yang kedua yaitu dari mana kita berasal. Nah, yang ketiga, siapa dan berapa orangkah ilmuwan penelitian pada waktu itu yang meneliti tentang proses evolusi kera ke manusia. Nah, Kakak kan sudah men-share video atau link videonya di grup kan kemarin. Ada nggak salah satu di antara teman-teman atau adik-adik semua yang sudah menonton atau melihat videonya? Kalau kalau ada yang melihat videonya pasti tahu siapa-siapa aja ilmuwan yang meneliti pada waktu itu. Nah, yang keempat yang perlu kita bahas di webinar kali ini adalah siapakah Charles Darwin. Nah, bagi anak IPA pastinya tidak asing lagi kan dengan namanya Charles Darwin. Oke, dan yang kelima itu nanti kesimpulan. Nah, kita masuk aja ya ke slide yang pertama, yaitu tentang apa itu evolusi. Nah, apa itu evolusi? Evolusi ini merupakan bagian ilmu dari biologi yang dianggap penting, teman-teman. Karena pada sekolah umum yang tidak berbasis agama, evolusi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswanya. Meskipun demikian, evolusi hanya menempatkan tempat yang tidak begitu besar, dikarenakan mata kuliah ini tidak melakukan praktik karena murni semuanya dari teori. Nah, begitulah teman-teman tentang evolusi tersebut. Nah, sebenarnya apa sih Kak evolusi itu? Nah, bisa dilihat di PPT bahwa evolusi adalah sejarah perkembangan makhluk hidup di mana banyak orang yang menganggap sejarah adalah bagian yang penting
yang tidak bisa dipisahkan dari fakta terkini tentang suatu hal. Benar kan? Karena melalui sejarah inilah kita bisa mengetahui asal-usul kita dari mana, atau seluk-beluk kita dari mana, ya kan? Nah, perkembangan menurut F.J. Mox, perkembangan itu menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang lagi. Begitulah kira-kira tentang evolusi itu, yaitu perkembangan makhluk hidup, di mana banyak orang yang menganggap sejarah adalah bagian yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari fakta terkini tentang suatu hal. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, dari mana kita berasal? Nah, pertanyaan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia yaitu dari mana kita berasal. Nah, selama berabad-abad, pertanyaan terbesar dalam sejarah hidup manusia ini terus mengulik atau terus dipertanyakan dari mana kita berasal. Nah, namun sejarah kehidupan manusia ini tidak memiliki jawaban yang ilmiah, teman-teman. Kemudian, bukti pertama pencarian nenek moyang manusia memulai sebuah revolusi ilmiah telah membentang 1,5 abad lamanya. Yaitu inilah kisah pencarian untuk menemukan asal-usul umat manusia, yaitu telah membentang 1,5 abad pencarian. Dan cerita lengkapnya perlahan disatukan sekitar 3 juta tahun yang lalu. Nah, begitulah teman-teman. Cerita lengkapnya perlahan disatukan membentang 300.000 tahun yang lalu, lebih dari 3 juta tahun lamanya. Itu ditemukan ketika ada salah satu ilmuwan yang menemukan secara tidak sengaja fragmen terkecil ilmiah yang kita dengar sampai sekarang atau pelajari sampai sekarang tentang kisah kemajuan kita dari kera ke manusia, katanya begitu, ya kan? Nah, kemudian asal-usul kemanusiaan. Pencarian asal-usul kemanusiaan ini adalah kisah tentang tulang, dan cerita ini mereka ceritakan dari nenek moyang terdahulu sampai sekarang. Ceritanya dimulai dari sini, yaitu sekitar 40.000 tahun yang lalu, di pintu masuk gua pada bulan Agustus tahun 1856, gua itu terletak di Neander, teman-teman. Sekarang letaknya itu di Jerman yang kita kenal. Ada 2 orang pekerja yang menggali batu kapur pada waktu itu. Batu kapur itu adalah bahan penting industri lokal pada waktu itu. Makanya banyak orang yang mau bekerja untuk mencari batu kapur. Karena pekerja batu kapur ini akan dibiayai atau dikasih upah, yaitu beberapa sen per hari untuk menghilangkan lapisan permukaan, dan semuanya itu dibuang, teman-teman. Namun pada suatu hari ada 2 orang pekerja, sekopnya itu menabrak sesuatu yang terdengarnya itu tidak seperti batu, katanya. Bentuknya itu seperti tengkorak. Makanya dia lalu membersihkan tengkorak tersebut dan melihatkannya kepada mandornya. Sekiranya seperti inilah percakapan mereka. Pak, kami menemukan sebuah batu, tapi agaknya seperti tengkorak, Pak. Apakah ini Bapak bisa ketahui dari mana asalnya? Katanya begitu, teman-teman. Tapi karena bapaknya ini juga nggak tahu, si mandornya ini juga nggak tahu, makanya dia itu dia ada kenalan sama seorang guru, makanya dia pergi ke seorang guru tersebut dan membawa batu atau tengkorak tersebut. Dan seorang gurunya ini kemudian meneliti dan ditemukanlah namanya atau dicetuskanlah namanya oleh sang guru ini namanya tengkorak Neandertal, katanya begitu. Karena tengkorak Neandertal ini di Eropa Barat dia telitikan 400 abad sebelum Kristus. Pemilik asli tengkorak ini adalah makhluk hidup, katanya begitu. Dan dia bernapas. Dia itu seorang pemburu, seorang pemimpin suku, katanya, seorang ayah dan anak-anak dari anggota spesies yang paling sukses di benua Eropa pada saat itu. Makanya disebutlah oleh sang guru tadi, ini adalah manusia Neandertal, katanya begitu, teman-teman. Kemudian kita masuk ya ke siapa aja sih ilmuwan penelitian pada waktu itu yang meneliti tentang tengkorak Neandertal tadi. Nah, yang pertama itu ada seorang peneliti yang bernama Fuggerott. Dia mengatakan begini,
secara naluriah bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa, katanya begitu teman-teman. Nah, Fulhard ini kalau teman-teman pengen tahu, dia merupakan seorang ahli geologi amatir yang tajam dan dia ini juga mantan siswa anatomi. Nah, begitu melihat tengkorak ini, dia tahu secara naluriah bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, katanya begitu. Ini tampak seperti fosil yang berusia ribuan tahun dan itu jelas bukan binatang, tapi juga bukan manusia normal dan modern. Tengkorak ini adalah tengkorak Neanderthal. Begitu menurutnya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang kedua yang meneliti tengkorak Neanderthal ini bernama Profesor Leslie Alelo. Menurut Profesor Leslie Alelo, tengkorak ini besar di sana katanya, besar di gua tadi, katanya begitu, kata Profesor Leslie Alelo ini. Individu ini tinggal sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, Neanderthal telah menggambarkan otak itu sama besar, dalam beberapa kasus dia sama besar dengan otak manusia sekarang, katanya begitu, kata Leslie Alelo ini. Nah, dan bisa kita lihat juga pada slide sebelumnya, ini bentuknya agak-agak panjang dan rendah kan teman-teman. Hampir seolah-olah kita dapat melihat gambaran wajah kita juga seperti ini. Tapi katanya hidungnya ini agak maju atau agak menonjol dari manusia-manusia sekarang atau manusia modern sekarang. Jadi mereka pasti berbeda dari manusia modern, katanya begitu. Jika benar-benar kita melihat secara utuh, jika yang menempel di tengkorak itu adalah daging, katanya begitu. Nah, yang ketiga yang meneliti tentang tengkorak Neanderthal ini bernama Nyonya Victoria Johan Pujlet. Ini bisa teman-teman lihat di slide. Inilah teman-teman Nyonya Victoria Johan Pujlet ini teman-teman. Dia mengatakan begini, dia mengatakan tengkorak Neanderthal ini merupakan nenek moyang awal manusia modern, katanya begitu teman-teman. Ilmuwan Victoria Johan Pujlet ini memegang bukti dari spesies purba yang mereka tidak ketahui. Sulit katanya sulit untuk menebak makhluk apalagi tanpa bukti, katanya begitu. Karena fosil-fosil yang terdapat di gua tadi itu berantakan teman-teman. Ada yang mendapatkan tulang, ada yang mendapatkan hanya jari-jarinya saja di gua tadi. Makanya sulit, kata Victoria Johan Pujlet ini, untuk mengetahui apakah ini benar-benar katanya dari manusia terdahulu. Ini nih katanya begitu teman-teman. Nah, karena saking banyaknya bukti atau yang tidak potong-potongan bukti tersebut tersebar teman-teman, makanya ilmuwan-ilmuwan bertiga ini mulai bingung dia. Mulai pendapat-pendapat itu muncul berkesinambungan atau bertolak belakang kadang-kadang teman-teman. Nah, mereka pusing nih menemukan atau mencetuskan apakah ini benar-benar asal-usul dari kehidupan manusia atau enggak. Nah, karena ilmuwan ketiga ini pusing, maka muncullah yang namanya Charles Darwin, teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak kenal Charles Darwin? Ya kan? Karena Charles Darwin ini lagi kalau kita anak IPA pasti kita tidak asing lagi nih dengan namanya Charles Darwin. Karena seorang Charles Darwin ini adalah seorang naturalis dan geologis, ahli geologi Inggris, teman-teman. Karena dia itu dikenal kontribusinya dalam teori tentang evolusi, ya kan? Makanya pada tahun 1859, hanya 3 tahun berselang, 3 tahun setelah tulang tadi ditemukan, gagasan dari Charles Darwin ini tiba-tiba muncul, teman-teman. Charles Darwin ini menerbitkan karya terobosannya, yaitu tentang asal-usul spesies. Dia menyarankan bahwa semua makhluk hidup itu diturunkan dari bentuk awal yang lebih sederhana melalui proses evolusi. Katanya begitu. Dan jika itu benar untuk semua makhluk hidup di bumi, maka kita itu termasuk kan, berasal dari manusia Neanderthal tadi. Begitulah kira-kira teman-teman. Nah, pada tahun 1859, Darwin menerbitkan sebuah buku, namanya yaitu Origin of Species. Yaitu banyak orang yang berpikir bahwa buku itu diperhatikan, dibaca, karena
kan kalau kita misalnya ada orang yang menerbitkan atau mencetuskan buku, pasti kita kepo atau membelinya kan teman-teman. Apa sih bukunya? Tetapi teman-teman perlu diperhatikan bahwa buku itu ternyata tidak diperhatikan karena kebanyakan orang berpikir bahwa pekerjaan itu tidak ada apanya teman-teman, tidak ada gunanya katanya begitu teman-teman. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dalam webinar kali ini, yang pertama itu pada tahun 1850-an dan 60-an sains itu telah melangkah ke jendela yang baru, catnya begitu teman-teman. Dia itu telah memberikan jawabannya, yaitu yang pertama kesimpulan dari asal-usul kehidupan manusia ini, yang pertama yang paling utama yaitu kita itu berasal dari fosil manusia Neanderthal tadi, karena itu sangat mirip dengan manusia katanya begitu teman-teman. Dan yang kedua, manusia ini hanya bisa turun dari kera katanya begitu teman-teman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada webinar kali ini. Ada sebuah kutipan dari Charles Darwin begini katanya teman-teman. Bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu survive, tapi mereka yang paling mampu beradaptasilah terhadap perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari teman-teman dan adik semuanya, bisa di WA group atau ada yang mau bertanya sekarang juga boleh. Silakan. Kakak kasih waktu sekitar 2 menit ya. Siapa yang mau bertanya dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita tutup saja ya webinar pada pagi hari ini. Dan kakak ucapkan terima kasih kepada yang berpartisipasi pada pagi hari ini ya. Terima kasih semuanya. Kita untuk Nurul Aisyah, kita jawab di WAG ya. Iya, Kak. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ya, Kak. Dan left. Ya, sama-sama Irena Maharani. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Johannes.